Revisi Undang-Undang BUMN resmi disahkan menjadi undang-undang. Ada 11 pokok poin yang direvisi. Lantas apa saja pokok poin tersebut? Berikut liputan jurnalis Metro TV dan juru kamera Muhammad Zuhal untuk Anda. Rancangan Undang-Undang BUMN sudah disahkan menjadi Undang-Undang BUMN oleh DPR RI per hari ini. Jadi, sudah tidak ada lagi yang namanya Kementerian BUMN dan diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Ada 11 dari poin pokok yang direvisi pada Undang-Undang BUMN. Nah, sini aku jelasin. Nah, yang pertama, ini adalah mengenai peraturan terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan artinya dari Kementerian BUMN berubah menjadi BPBUMN atau Badan Pengaturan BUMN, alias nomenklaturnya sudah diubah. Yang mana BPBUMN ini juga berada di bawahnya Kementerian BUMN ataupun statusnya tidak sama dengan kementerian atau lembaga. Kemudian poin yang kedua adalah menambah kewenangan peran BPBUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, pengaturan dividen seri A Dwiwarna dikelola langsung oleh BPBUMN atas persetujuan dari Presiden. Jadi artinya memang dari BPBUMN ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah larangan untuk rangkap jabatan untuk menteri, wakil menteri, direksi, komisaris, hingga dewan pengawas dari BPBUMN sesuai dengan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Poin yang kelima, menghapus ketentuan anggota direksi, dewan komisaris, kemudian dewan pengawas yang merupakan bukan penyelenggara negara. Karena sebelumnya sempat ada pasal, yakni para petinggi ataupun jajaran maupun komisaris BUMN ini bukan penyelenggara negara, tetapi pasal itu sudah dihapuskan. Jadi saat ini para petinggi dari BPBUMN ini tetap disebut sebagai penyelenggara negara tentunya. Nah, kemudian kita bergeser ke poin yang keenam. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, kemudian juga komisaris dan juga jabatan manajerial di BUMN harus diperhatikan. Dan poin yang ketujuh, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, kemudian holding internasional, holding investasi, atau pihak ketiga diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, poin yang ke-8, mengatur pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BPBUMN. Kemudian peraturan yang ke-9, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK. Jadi ini hampir sama dengan aturan dari nomor 5 tadi, bahwa memang BPBUMN ini diawasi dan juga bisa diaudit langsung oleh BPK. Kemudian aturan yang ke-10, pengaturan mekanisme pengalihan dari Kementerian BUMN ke BPBUMN. Kemudian poin yang ke-11, pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wamen sebagai organ BUMN sejak putusan MK diucapkan secara peraturan substansi lainnya. Nah, agar tidak terjadi dualisme kewenangan antara BPBUMN dan juga BPI dan antara, maka ada bedanya nih. Untuk BPBUMN atau Badan Pengaturan BUMN, ini mereka bertindak sebagai regulator. Regulator ini mereka bertugas untuk menyusun seluruh kerangka, regulasi, dan juga kebijakan umum di BUMN itu sendiri. Sedangkan untuk BPI Danantara atau Badan Pengelola Investasi Danantara ini berperan sebagai operator atau bisa disebut sebagai pelaksana dari seluruh kewenangan ataupun pengelolaan BUMN itu sendiri secara korporatif. Nah, langkah pengesahan dari Undang-Undang BUMN ini juga sebagai wujud bahwa DPR dan juga pemerintah ini melakukan langkah korektif untuk pengelolaan dan juga memperbaiki tata kelola dari BUMN itu sendiri agar lebih profesional. Dari Jakarta, Rona Marina, Muhammad Zuhal, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.